Saya turut prihatin mendengar kamu batal menikah dengan anak saya, tapi Rea sekarang sudah menikah dengan Abi. Jadi, walaupun ada rasa tidak rela di dalam hatimu, kamu harus belajar ikhlas, karena sekarang, saya tidak peduli apapun selain kebahagiaan istri dan anak saya, ucap Tuan Edward yang membuat Adnan sedikit kecewa. Hati Adnan bergumam kesal, kenapa orang ini tidak percaya ceritaku, padahal aku sudah berusaha terlihat menyedihkan di depannya. Apa mungkin aku harus lebih menyedihkan lagi dalam menunjukkan penyesalanku? Sementara Rea yang tidak bersama dengan Abi, duduk berbaur bersama Laudia, Dio, Novi, Noah, dan Elia. Mereka asyik mengobrol sambil menikmati hidangan penutup, namun hanya Rea yang tampak tidak tertarik menikmatinya. Dengan senyum di wajahnya, ia hanya mengamati ekspresi teman-temannya saat mereka bercengkerama. Laudia tiba-tiba menyadari Rea yang sejak tadi tak menyentuh hidangan di atas meja tersebut. Raut wajah Rea pun pucat pasi. "Rea, kenapa wajahmu pucat? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Laudia dengan kekhawatiran terpancar. Pertanyaan tersebut sontak membuat suasana menjadi hening. Semua orang menoleh ke arah Rea dengan wajah serius dan penuh tanda tanya. Rea menjawab, "Aku cuma sedikit tidak nafsu makan, Laudia." "Apa gaunmu yang membuatmu sesak?" tanya Laudia lagi, belum puas ingin tahu perasaan Rea. "Ah, gaun ini memang membuatku tidak nyaman. Padahal tadi, baik-baik saja. Tapi, setelah lama memakainya, jadi tidak nyaman. Rasanya ingin cepat melepaskan semua gaun dan hijab ini, lalu berbaring di kasur untuk menenangkan diri," jawab Rea sambil tersenyum kecil, berusaha menutupi rasa tidak nyaman yang dia rasakan. Gaun yang dikenakan Rea bukanlah gaun murah yang akan membuat pemakainya panas dan sesak sampai tidak nyaman. Namun Rea malah merasakan ketidaknyamanan di gaunnya sampai membuatnya mual. Di saat yang sama, Abi berjalan ke arah Rea. Wajahnya terlihat lega setelah selesai berbicara dengan beberapa rekan bisnisnya. "Akhirnya, aku bisa kembali lagi ke sisi Rea. Semoga dia tidak merasa kesepian," batin Abi. Abi langsung duduk di samping Rea, matanya menatap istrinya dengan penuh cinta dan kekhawatiran. "Apa aku terlalu lama, sayang?" tanya Abi sembari memegang tangan Rea. Rasa bersalah terasa begitu jelas di wajahnya. Rea tersenyum lembut melihat suaminya yang begitu perhatian. "Tenang saja, Mas. Aku tidak kesepian kok, soalnya aku ngobrol dengan teman-temanku," ucap Rea sambil mencoba menenangkan perasaan suaminya. Noah yang melihat kemesraan mereka, merasa cemburu namun tidak bisa berbuat apa-apa. "Andai saja aku bisa seperti Abi, menjadi suami yang baik dan sempurna untuk Rea," gumamnya dalam hati. Abi kemudian menanyakan kondisi Rea, "Kamu sudah makan belum, sayang?" seraya mengelus tangan istrinya. "Belum," jawab Rea sambil tersenyum. "Kenapa? Apa kamu tidak suka semua makanan di atas meja itu? Apa mau makan makanan lain? Sebut saja, aku suruh pelayan hotel buatkan yang kamu inginkan," ucap Abi dengan wajah penuh kekhawatiran. "Nggak ada, Mas. Malah mau mual kalau lihat makanan hotel," balas Rea dengan raut muka yang semakin pucat. Abi tampak bingung, lalu berkata, "Ya sudah. Kamu sebutkan saja makanan yang mau kamu makan. Nanti aku suruh orang buatkan." "Maksudnya, makanan yang dimasak di hotel ini?" tanya Rea penasaran. Abi mengangguk. "Sebut saja, nanti koki yang buatkan untukmu." Rea menggeleng. "Nggak usah, Mas. Bayangin dimasak sama koki, buat aku mual." Detik itu juga, Rea sadar bahwa ucapannya mungkin membuat Abi salah paham hingga ia dengan cepat berkata, "Tapi, aku nggak hina masakan kokinya, nggak enak. Cuma tiba-tiba aja aku ngerasa mual bayanginnya."
Abi terkejut. Begitu juga dengan teman-teman Rea yang duduk di depannya. Kok bisa begitu? Kening Abi mengerut, bingung sendiri dengan istrinya yang tiba-tiba mual hanya membayangkan Koki memasak hidangan. Rea pun merenung sejenak, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan suaminya itu. Nggak tahu, ujar Rea lirih, terasa sesuatu yang aneh di perutnya. Terus, mau makan masakan siapa? Apa mau dimasakin Bisaidah? Kalau mau, aku minta Bisaidah masak, terus bawa makanannya kemari, ucap Abi, mencoba menawarkan alternatif lain demi membuat istrinya ingin makan. Mendengar nama Bisaidah, seketika wajah Rea berseri-seri. Boleh. Aku mau. Entah kenapa, mendengar Abi menyebut nama Bisaidah, seketika membangkitkan nafsu makannya. Akhirnya Abi lega sedikit mendengar bahwa ada sesuatu yang diinginkan Rea. Oke, aku telepon Bisaidah dulu, ucap Abi. Rea mengangguk lalu Abi segera bangkit dari tempat duduknya dan menjauh dari sana lalu menghubungi Bisaidah untuk memasak makanan. Ia juga meminta Bisaidah untuk membawa makanan itu ke hotel. Kamu kayak orang ngidam saja Rea, sampai mual kalau ngungkit masakan Koki. Maunya masakan Bisaidah, sahut Laudia yang sekedar bercanda pada temannya. Mendengar candaan Laudia, Rea tersenyum tipis dan memikirkan kenangan bersama Bisaidah, bagaimana ia selalu mampu membuat Rea merasa di rumah sendiri dengan masakannya. Masakan Bisaidah memang enak. Aku nggak bisa lupain. Setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya makanan yang dipesan Abi dari Bisaidah datang ke hotel. Abi, yang sebelumnya bicara dengan seseorang di telepon, langsung mendatangi Rea yang masih asyik duduk bersama Laudia dan teman-teman Rea yang lain. Ia lantas membungkukkan tubuhnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Rea, lalu berbisik, makanannya sudah datang, Rea. Halim sudah berikan makananmu pada pelayan hotel. Mendengar itu, Rea sontak menoleh ke arah Abi dengan kening yang sedikit berkerut. Loh, kok malah diberikan ke pelayan, Mas? Kenapa Tuan Halim nggak langsung bawa ke kamar? Soalnya kamu mau makan di sini, dan kamu pasti tidak suka kalau jadi pusat perhatian semua orang, karena para tamu di sini pasti perhatikan kamu kalau lihat rantang makan dari Bisaidah. Jadi, aku suruh pelayan hotel pindahkan dulu ke piring, baru dibawa kemari. Jawab Abi yang mengira bahwa Rea akan makan di pesta ini dan ia tahu bahwa istrinya itu tidak suka jika semua orang memperhatikannya. Aku nggak mau makan di sini kok Mas. Aku lebih nyaman makan di kamar, karena mau menikmati masakan Bisaidah, langsung dari rantangnya. Jadi tolong, minta pelayan bawa makanannya ke kamar, ya, Mas. Entah mengapa, tiba-tiba saja Rea merasa tidak ingin makan di meja yang penuh dengan hidangan mewah. Rea ingin merasakan kembali kehangatan masakan sederhana yang biasa ia makan bersama Abi di kantor. Abi terdiam sejenak, tampak bingung dengan permintaan istrinya yang tak terduga itu. Ini memang kali pertama Rea membuat permintaan aneh-aneh seperti ini. Sebenarnya ada apa, sih? Apa ada yang salah dengan makanan di atas meja ini? Tanya Abi dalam hati, namun tidak berani mengatakannya langsung kepada Rea. Oke, aku minta pelayan bawa makanannya ke kamar saja. Meski Abi bingung dan heran tapi pada akhirnya Abi mengangguk, menuruti keinginan istrinya, karena sejak tadi Rea belum makan sama sekali. Ia khawatir Rea akan pingsan atau sakit gara-gara telat makan. Setelah menghubungi Halim untuk membawa rantang itu ke kamar, Abi menatap istrinya lagi dengan wajah penasaran. Ayo, aku temani makan di kamar. Rea mengangguk lalu menoleh ke arah teman-temannya. Maaf semuanya. Aku tinggal sebentar ya. Aku balik lagi kalau sudah makan. Laudia dan yang lainnya mengangguk. Makan yang banyak ya Rea, biar lebih semangat lagi.
Soalnya tamu pestamu masih banyak, ujar Novi, mencoba menghibur temannya itu. Rea mengangguk sembari tersenyum, perasaannya mulai terasa lebih ringan. Terima kasih, Kak Novi. Nikmati pestanya ya selama aku tidak ada. Siap, pasti. Soalnya di sini masih banyak makanan enak. Sayang kalau nggak dinikmati. Nanti, kalau kamu sudah kembali, kita bisa lanjut ngobrol lagi. Jadi, cepatlah makan dan kembali ke sini ya. Rea tersenyum semakin lebar dan berjanji akan segera kembali ke pesta setelah makan. Lalu ia dan Abi kembali ke kamar. Ketika pintu terbuka, mata Rea langsung tertuju pada rantang makan Bisaidah yang ada di atas meja. Rasa laparnya pun mulai menguasai perutnya saat melihat rantang makan itu. Abi segera menarik kursi untuk istrinya di depan meja itu, membuat Rea merasa dihargai. Terima kasih, Mas, ucap Rea sembari tersenyum pada suaminya. Abi hanya membalas senyuman itu, menunjukkan betapa bahagianya dia bisa berbuat baik untuk istrinya. Sekarang makanlah, ucap Abi dengan lembut, membuat Rea merasa semakin semangat saat ini. Rea mengangguk lalu mulai membuka rantang makannya. Silakan makan juga, Mas, ajak Rea dengan penuh perhatian. Abi menggeleng pelan, aku sudah kenyang, Rea, tolaknya dengan suara lembut. Rea merasa bingung, bagaimana mungkin suaminya kenyang tanpa makan. Seingatnya, di pesta tadi dia tidak melihat Abi makan sama sekali. Memangnya Mas Abi sudah makan? Kok, aku nggak lihat? Tanya Rea penasaran. Hatinya mulai merasa khawatir, apa suaminya sudah makan sebelum dia mengurus kebutuhannya. Abi menggeleng, belum. Rea merasa bersalah karena tidak memperhatikan suaminya. Ya udah, kita makan sama-sama, ajak Rea, ingin berbagi kebahagiaan melalui makanan. Kamu saja yang makan, sayang. Aku masih kenyang, tolak Abi, merasa bahwa ia memang telah cukup makan dan tak ingin lagi menyantap masakan Bisaidah. Sedangkan Rea, ia justru begitu mengidamkan masakan Bisaidah. Mas Abi juga harus makan. Tadi kan, Mas Abi belum sempat makan. Terus-terusan sibuk melayani tamu di pesta dan acaranya juga belum selesai. Kalau nggak makan sekarang, Mas Abi pasti akan lupa makan karena sibuk bicara dengan tamu di pesta, ucap Rea, merasa bahwa suaminya juga perlu menikmati waktu istirahat dan menyantap hidangan yang telah disajikan. Nanti saja, aku makan di pesta, jawab Abi, enggan untuk menerima ajakan istrinya itu. Aku nggak mau makan deh kalau Mas Abi nggak makan juga, sergah Rea. Nafsu makannya tiba-tiba hilang saat tahu bahwa suaminya tidak ingin makan bersamanya. Rea bertekad untuk tidak menyantap hidangan apapun jika suaminya itu tidak makan bersamanya. Dalam situasi tersebut, Abi akhirnya merasa terpanggil untuk mengalah demi kebahagiaan Rea. Oke, baiklah. Aku akan makan, ucap Abi, rela mengikuti keinginan istrinya agar mereka dapat menikmati hidangan bersama-sama. Abi menyadari betapa pentingnya menghormati perasaan Rea dan saling berbagi momen kebahagiaan bersama. Dengan senyuman manis di wajahnya, Rea menyendok nasi dari rantang ke piring kosong, lalu mengambil berbagai macam lauk di dalamnya. Setelah selesai, ia meletakkan piring itu di depan Abi. Silahkan makan, Mas. Abi merasa mual ketika melihat makanan di piring itu, namun ia tidak tega mengecewakan istrinya. Dengan ragu, ia memegang sendok dan mulai menyendok nasi serta lauk, kemudian memasukkannya ke mulutnya. Abi mengunyah makanan itu perlahan, dan dengan susah payah, ia akhirnya menelannya. Namun rasa mualnya semakin menjadi, dan ia harus berjuang keras untuk menahannya karena tidak ingin membuat istrinya tersinggung jika ia beralasan bahwa ia mual melihat makanan itu. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Apa yang salah dengan makanan ini?
Atau mungkin ada yang lain? Gumam Abi dalam hati, sambil mencoba menyembunyikan perasaan mualnya. Astagfirullah, kok Mas Abi keringetan? Rea terkejut ketika melihat keringat tiba-tiba muncul di dahi suaminya padahal ruangan ini ber-AC. Abi memegang dahinya dan mencoba menjawab dengan seadanya, ruangannya panas. Rea mengerutkan keningnya, merasa ruangan ini sebenarnya tidak panas. Namun, ia memilih untuk mengabaikan perasaannya dan mempercayai suaminya. Dengan lembut, ia mengusap keringat di dahi Abi menggunakan tangannya. Abi tersenyum haru, merasa sangat beruntung memiliki istri yang begitu perhatian. Baginya, sentuhan lembut Rea adalah kebahagiaan tersendiri. Ayo makan lagi. Aku suapin ya. Entah kenapa, Rea tiba-tiba ingin menyuapi suaminya, seperti ada dorongan batin yang menggugah hatinya untuk melakukan hal tersebut. Abi mengangguk, merasa senang menerima perhatian yang diberikan Rea. Meski awalnya Abi merasa mual ketika mencoba menelan makanan tersebut, tapi ia tidak bisa menahan rasa bahagia yang timbul karena suapan dari Rea. Bagaimana bisa dia begitu mengerti diriku? Aku sangat beruntung memilikinya, batin Abi. Setelah makan, mereka kembali ke tempat pesta dan bergabung kembali dengan para tamu. Di dalam kerumunan, ada Adnan yang tengah berjuang untuk berbicara dengan beberapa pebisnis demi meningkatkan bisnisnya agar menjadi semakin dikenal, seperti Abi yang sudah banyak dikenal di kalangan pebisnis. Aku juga ingin seperti Abi, menjadi pebisnis yang disegani dan dihormati. Aku ingin suatu saat nanti, pernikahanku juga dihadiri oleh ribuan orang dan diakui sebagai pebisnis sukses, gumam Adnan dalam hati. Terinspirasi oleh kesuksesan Abi, bahkan media meliput pesta pernikahan Abi. Adnan juga ingin seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, pesta usai. Tamu-tamu mulai meninggalkan ruangan satu persatu, dan suasana pesta perlahan berakhir. Abi melihat Rea tampak kelelahan, lantas ia meminta bantuan Desi untuk mengantarkannya ke kamar agar Rea bisa istirahat. 2 jam kemudian, ruang pesta sudah kosong. Dengan langkah mantap, Abi kembali ke kamarnya, dan mendapati istrinya sudah terlelap dalam tidurnya. Saat melihat wajah tenang Rea, perasaan lega melanda Abi. Setidaknya malam ini, dia bisa tidur dengan nyenyak, batin Abi sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, ponsel Abi berdering keras, menampilkan nama Pak Baktianto. Ia menatap layar ponsel, ragu apakah sebaiknya mengangkatnya. Memikirkan agar tidak mengganggu tidur istrinya, Abi pun memutuskan untuk keluar dari kamar. Ada apa, Pak Baktianto? Tanya Abi setelah mengangkat telepon. Saya sudah mengatur segalanya sesuai keinginan Anda. Sekarang, tinggal menunggu arahan Anda selanjutnya, Tuan Prana, ucap Pak Baktianto. Lakukan saja seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, tegas Abi, berusaha untuk fokus pada persoalan yang ada di depannya. Baik, dan ada satu hal lagi yang mungkin perlu Anda ketahui, sahut Pak Baktianto, membuat Abi merasa penasaran. Apa itu? Tanya Abi. Pak Farid tadi mengundang beberapa rekan bisnis Anda ke pesta ulang tahunnya, minggu depan. Dia tampaknya berusaha keras untuk membangun kerjasama dengan orang-orang yang bekerja sama dengan Anda, jelas Pak Baktianto. Abi mendengarkan informasi tersebut, merenung sejenak, dan berkata dalam hati, Pak Farid, kau benar-benar orang yang tidak tahu diri. Dulu, aku tidak bisa menyentuhmu karena Rea, tapi karena kau membuang Rea, aku bisa puas memberimu pelajaran yang tidak akan bisa kau lupakan sampai mati. Tunggu saja. Tuan Prana, apa Anda masih dengar saya? Tanya Pak Baktianto penasaran karena Abi hanya diam. Aku masih mendengarmu. Sekarang dengarkan aku, Pak Baktian. Aku ingin kejutannya dimajukan di hari ulang tahunnya dan kau harus menghadirkan media untuk meliputnya karena lebih menyenangkan kalau dia tidak bisa melupakan kejutannya itu.
Senyum seringai seketika muncul di wajah Abi, karena sebuah rencana licik muncul dalam pikirannya untuk semakin mempermalukan Pak Farid di hari ulang tahunnya. Padahal awalnya, Abi hanya ingin Pak Farid ditangkap polisi karena kasus investasi, dan ia tidak mau Rea tahu bahwa ia ingin menghancurkan Pak Farid hingga meminta Pak Baktianto melakukannya dengan membayar mahal pria tua itu. "Baik," jawab Pak Baktianto. Mendengar Pak Baktianto setuju, Abi berterima kasih lalu mematikan teleponnya. Abi kembali masuk ke kamarnya untuk menemani istrinya. Dia merasa lega melihat Rea masih tertidur di sana.